Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Karlina, guru bahasa Indonesia di SMKN 7 Muna. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks biografi. Apakah kalian pernah mendengar kata biografi atau teks biografi? Apa yang kalian ketahui tentang teks biografi? Apakah kalian pernah membaca riwayat hidup seorang tokoh pahlawan? Atau mungkin kalian pernah menuliskan riwayat atau perjalanan hidup seseorang yang kalian idolakan. Nah, mari kita simak bersama-sama materi tentang pengertian teks biografi, ciri teks biografi, struktur teks biografi, faedah kebahasaan teks biografi, manfaat teks biografi, dan tentu saja contoh dari teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi pada dasarnya adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain. Hal ini dilakukan agar teks biografi dari tokoh mampu memberikan teladan kepada banyak orang yang membacanya. Oleh karena itu, teks biografi harus ditulis tentang kehidupan tokoh, mulai dari masalah yang dihadapi, perjuangan yang dilakukannya, hingga keberhasilan yang didapatkan. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup dari tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau pencerita. Teks biografi. Dan yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi sehingga pembaca mendapatkan inspirasi. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi. Dan yang pertama, teks biografi harus berisi struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Bagian ini menceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Dan yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya adalah ia, dia, atau beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya seperti jenius, rajin, atau ulet. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditugaskan, atau dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya yakni memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung, kata depan ataupun nomina yang berkenaan urutan waktu. Contohnya sebagai berikut, sebelum, sudah, atau pada saat. Selanjutnya, manfaat teks biografi. Yang pertama, mengenal secara mendalam tentang tokoh idola. Yang kedua, menjadi teladan bagi pembaca. Yang ketiga, memberikan motivasi dan semangat bagi pembaca. Yang keempat, menghargai dan menghormati tokoh idola sesuai dengan perjuangannya. Dan yang kelima, mengajak kita berpikir. Contoh teks biografi. Biografi Bapak Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mulai dikenal sejak menjadi wali kota Surakarta atau Solo. Kemudian, karir politiknya dilanjutkan dengan menjadi gubernur DKI Jakarta dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pria kelahiran 21 Juni 1961 ini merupakan Presiden Republik Indonesia ke-7. Menikah dengan Iriana di Solo pada 24 Desember 1986. Ia memiliki 3 orang anak yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso di Solo.
Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 6 Surakarta. Kemudian ia berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Berbagai penghargaan telah diraih oleh Jokowi hingga sekarang. Ia terpilih menjadi salah satu dari 10 tokoh 2008 oleh majalah Tempo. Selain itu, ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara atau Delgosea atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2011, Jokowi juga mendapatkan penghargaan bintang jasa utama yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan dirinya kepada rakyat. Pada Januari 2013, Joko Widodo juga dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Bahkan oleh KPK, ia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima. Terpilih dalam pemilu presiden 2014, Jokowi kini menjadi presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu presiden 2019. Nah, demikianlah tadi materi tentang teks biografi. Semoga kalian selalu semangat belajar ya. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.